Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mereview budidaya lalat BSF, di mana pada permulaannya kita menggunakan telur BSF-nya. Kebetulan kita ada yang ngasih, temanan rekanan kita ngasih telurnya, terus kita coba untuk diteteskan, dan alhamdulillah untuk telur BSF-nya menetas sampailah jadi pada lalatnya. Nah, ini berawal dari telur seperti ini BSF. Nah, dulu kita dikasih kurang lebih ada 2 bulan kita dikasih hanya bentuk telurnya ya. Kemudian kita teteskan di sini, kemudian kita kembangkan, akhirnya jadilah larva untuk magotnya. Jadi setelah dari telur ini jadilah larva magot. Nah, kemudian kita terus kasih pakan buah-buahan, sampah organik, sehingga menjadilah pupa ini. Nah, ini menjadi pupa ini. Setelah menjadi pupa, nah ini menjadi lalat maksudnya. Jadi setelah setelah larva atau baby maggot, kita kasih pakan dan dalam 3 minggu menjadi pupa. Setelah pupa itu kita menunggu lagi 10 hari, menjadilah lalat BSF ini. Ini adalah dari tadinya dari maggot ya. Ini maggot. Jadi terus kembang biak sehingga menjadikan lalat BSF. Nah, kenapa di Hakami Koi kita budidayakan maggot? Karena kandungan nutrisi maggot itu sangat baik dan penuh dengan protein tinggi, sehingga bagus untuk nanti kita kasih makan untuk ikan-ikan koi kita. Jadi bisa untuk peternak ayam, ikan, bagus sekali protein yang dikandung dalam maggot BSF ini. Jadi kita akan terus kembangkan sampai sesuai kebutuhan. Jadi ini adalah generasi kedua. Nah, generasi kedua dari telur yang pertama. Nah, generasi pertamanya ini. Untuk generasi pertama lalat maggotnya ini. Ini adalah generasi pertama. Setelah mereka banyak lalatnya dan akhirnya bertelur di kayu yang sudah kita siapkan, dan inilah untuk telurnya seperti ini. Nah, ini generasi kedua, dan kita akan terus kembang biakan sampai sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak kasih pakan dulu ke ikan, kita akan terus setelah telur ini menetas kita akan jadikan larva untuk maggot, dan maggot kita kasih pakan sampai besar, sampai jadi pupa. Setelah jadi pupa ya kita nunggu sampai jadi lalat BSF lagi, terus bertelur terus seperti itu. Jadi setelah kita sesuai kebutuhan, baru kita akan ngasih ke ikan atau ke ikan koi. Pertama kita ngasih jaring ininya dulu belum ada sama sekali lalat BSF, belum ada. Akan tetapi setelah kita kembangkan dari telur yang dikasih dari teman kita kembangkan sampai kita besarkan, dari telur itu menetas jadi sebuah maggot dan jadi besar ya. Setelah maggot kita berhenti untuk kasih pakan biar jadi pupa. Nah, pupa ini
Kemudian mereka berhenti, tidak makan, sampailah jadi lalat BSF. Kalau di ekosistem apa namanya, untuk ulat kepompong ya, ketika ulat juga sama menjadi kupu-kupu itu kan berawal dari menjadi kepompong terlebih dahulu sehingga menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, ini pun sama, ini tuh maggot ya, maggot ini tuh maggot awalnya nih. Ini adalah maggot dari kecil, dari telur hingga jadi lalat BSF, lalat black soldier fly ya, BSF, jadi tentara hitam. Ini akan terus, karena pada dasarnya ini lalat BSF ini setelah mereka bertelur mereka akan mati. Jadi setelah mereka bertelur mereka mati, jadi begitu mati mereka meninggalkan generasi, yaitu berupa telur. Itu terus menetas sampai terus berulang kali kehidupan mata rantainya. Banyak sekali, nggak tahu ini ada berapa ribu ekor lalatnya. Kalau waktu telurnya itu kita dikasih dari teman hanya mungkin berapa gram ya, atau bisa juga dengan, kalau kita ukur dengan tangan, hanya segenggam tangan ya. Mungkin ada 1 gelas ya, berarti 1 gelas kurang lebih 200 ml ya. Ya mungkin seperti itu untuk telurnya. Tapi setelah kita coba, kita teteskan, kita besarkan, dan menjadi ribuan lalat BSF-nya.